Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama aku, ZNA, Zawa Aulia. So today aku mau ngebahas tentang yang lagi viral di TikTok nih. Apa sih yang lagi viral di TikTok itu? Aku yakin Gen Z itu pasti pada main TikTok semua dong ya. Mungkin ada beberapa yang gak main tapi kayaknya cuma 0,1%-nya aja deh. Nah, jadi daripada penasaran, let's watch the video. Ayo dong bantai kami. Ayo dong. Kalau lo punya nyali, lo punya nyali ya. Tongkrongan kami bukan tongkrongan pecundang. Gimana? Kalian udah pada ikutan trennya belum nih? Tapi aku lupa deh nama trennya itu apa ya? Kalian yang inget boleh isi di kolom komentar aja ya. Tapi aku ingat nih, judul lagunya adalah Pulang Men. Jadi kalian boleh search di TikTok kalian terus ikutin trennya. Kalau aku sih belum ikut trennya karena emang gak ada partner yang cosplay gitu. By the way, yang di TikTok tadi tuh cuma nge-cosplay aja guys, jadi gak beneran. Nah, kalian tuh nyadar gak sih kalau kita itu pernah ada di fase-fase kayak gitu? You know lah, Vibe 2014 yang dimana kalau misalnya kita ingat tuh kayak, kok dulu gue bisa kayak gitu sih? Like, cringe banget gitu loh. Tapi honestly itu kangen banget sama fase-fase kayak gitu. So, back to topic. Kalian pasti tahu kan istilah kasarnya dari jamet, yang mungkin masih asing di telinga sebagian orang. Tapi istilah jamet ini tuh kadang udah dinormalisasi gitu. I mean bukan dinormalisasi tapi dipaksa untuk menormalisasikan hal itu. Karena emang banyak dipakai oleh pemuda-pemuda zaman sekarang yang tujuannya tuh emang buat bercandaan doang. Jadi jangan dimasukin ke hati deh ya, karena takut sakit gitu. Nah, terus apa sih hubungannya sama yang bakal aku bahas kali ini? Jadi pasti banyak yang bilang kalau misalnya TikTok itu lebih positive vibes dibandingkan dengan Instagram. Ya aku sendiri juga ngerasa kayak gitu sih. Nah, aku baca komen nih tentang yang lagi tren di TikTok itu. Komennya tuh ada di Instagram, kayak miris banget gitu loh. Komennya tuh kayak gini, anak jalanan semakin di depan bos gitu. Kok anak jalanan aja gaya banget sih? Tapi sebenarnya kalian tahu nggak sih, nggak semua hal kayak gitu tuh bisa disebut sebagai anak jalanan. Kalian itu tahu nggak sih anak jalanan itu apa gitu? Nah, biar lebih pahamnya lagi aku ada ilustrasi sedikit nih tentang anak jalanan. Jadi kalian boleh pilih antara yang kiri atau yang kanan yang menurut kalian tuh merupakan anak jalanan. Jadi beginilah ilustrasinya. Gimana? Jadi kalian pilih yang kiri atau yang kanan? Kalau kalian pilih yang kiri itu salah besar sih. Karena yang kiri itu termasuk ke dalam sinetron anak jalanan ya, yang ada di RCTI. Kalian pasti nonton dong sinetron itu karena dulu tuh booming banget gitu. Kalian pasti kenal sama pasangan serasi pada zamannya, yaitu Boy dan Reva gitu. Nah, kalian nih kalau misalnya mau nonton bisa tonton di YouTube aja ya, karena di RCTI itu kayaknya udah gak ada deh. Jadi promosi sih. Oke, kenapa aku bilang anak jalanannya kanan? Langsung aja ke video pembahasannya. Oke, jadi kalian bisa lihat layar yang ada di belakangku ini. Jadi ini merupakan istilah anak jalanan secara ilmunya ya. Di sini terlihat jelas bahwa adanya perbedaan dalam memandang masalah anak jalanan itu sendiri. Ada yang beranggapan bahwa anak jalanan itu masuk ke dalam area pekerja anak, tapi ada juga yang menolaknya. Secara konseptual memang anak jalanan itu masuk ke dalam area pekerja anak, tapi secara praktiknya anak jalanan itu merupakan kelompok khusus yang memang banyak banget perbedaan nih dengan pekerja anak. Oleh karenanya anak jalanan itu disebut sebagai anak yang keberadaannya itu terpaksa karena keadaan, baik itu faktor ekonomi, faktor keluarga, faktor kriminalitas juga bisa. Yang sebenarnya mereka tuh nggak mau ada di posisi kayak gitu, tapi mereka memang terpaksa menjadi manusia dewasa yang harus bekerja apapun, dimanapun dan kapanpun yang mereka bisa. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam bagian karakteristik. Nah, kalian bisa baca sendiri dari layar yang ada di belakang aku. Di sini terlihat jelas bahwa karakteristik yang disampaikan oleh para ahli itu menunjukkan bahwa memang anak yang hidup di jalanan itu rentan terhadap masalah dibandingkan dengan kelompok anak yang lain. Sedangkan anak yang di jalanan hanya untuk bekerja itu mereka relatif lebih aman karena mereka memang ada kelompok khususnya, didampingi dengan orang tua juga, ada warga sekitar juga
yang dimana meskipun mereka itu tinggal di tempat kumuh, tapi mereka itu saling mengontrol satu sama lain. Tapi justru kebersamaan inilah yang kadang sering memunculkan penyimpangan nih. Kayak misalnya penyimpangan seperti mereka mencoba-coba untuk berjudi, mencuri, terus bahkan ada seks juga. Nah, ini tuh mereka jadikan sebagai refreshing mereka karena mereka itu sudah penat bekerja seharian gitu. Nah, selain itu, kelompok anak-anak yang rentan untuk menjadi anak jalanan itu juga lebih aman karena mereka memang bekerja di jalanan itu cuma beberapa jam aja, terus kemudian mereka balik lagi ke rumah untuk tinggal bersama orang tuanya. Bahkan ada dari mereka juga yang sekolah loh. Tapi yang bahayanya itu dari mereka adalah pertemanan mereka, yang dimana ngebuat mereka tuh jadi merasa nggak nyaman lagi itu ada di rumah. Jadi mereka lebih betah nih ada di jalanan, mereka merasa ada kebebasan. Terlebih lagi kalau misalnya di rumah mereka tuh ada ketidakharmonisan dengan orang tua. Orang tuanya itu sibuk kerja dari pagi sampai malam, jadi nggak ada waktu buat mereka. Atau bahkan juga karena ada unsur eksploitasi nih, yang memaksa mereka untuk memberikan penghasilan kepada orang tuanya. Karena kalau misalnya mereka nggak berpenghasilan, itu bakal ada hukuman fisiknya. Nah guys, nggak kerasa nih udah sampai di bagian penyebab aja. Jadi perkembangan keberadaan anak jalanan yang ada di kota-kota besar di Indonesia ternyata itu bukan hanya berasal dari luar kota aja loh, tetapi juga 80%-nya itu berasal dari kota mereka sendiri. Yang artinya nggak semua anak jalanan itu bisa dikategorikan ke dalam kelompok anak yang memang berada dalam masa pelarian dari rumah atau dari lingkungan sosialnya. Bahkan mereka itu secara sadar melakukan aktivitas di jalanan yang tanpa takut diketahui oleh orang tuanya atau bahkan teman-temannya. Bahkan banyak juga dari mereka yang mendapatkan dukungan dari orang tuanya untuk melakukan aktivitas di jalanan ini. Sebab dan intensitas mereka itu tidak bisa disamaratakan. Hal inilah yang mempersulit penanganan anak jalanan untuk keluar dari eksploitasi yang dilakukan oleh orang tua atau dari pihak lain di luar lingkungan sosialnya. Sebagian besar masyarakat Indonesia memiliki kecenderungan untuk memahami permasalahan anak jalanan lewat sumber kepustakaan yang ada aja. Padahal sebenarnya, perkembangan masanya itu bukan cuma sekadar penyebab dan juga pengkategorian anak jalanan semata, melainkan juga udah mulai mengungkit nih kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Banyak yang menganggap sepele hal ini hanya karena adanya stigma negatif terhadap anak jalanan itu sendiri. Padahal nyatanya anak jalanan itu tetaplah anak-anak yang kebutuhan dasarnya tetap harus terpenuhi. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa antara pemerintah dengan masyarakat itu sebenarnya harus saling bahu-membahu untuk mengatasi permasalahan anak jalanan yang ada. Hal yang perlu diperhatikan di sini adalah cara membedakan antara anak jalanan dengan anak lain pada umumnya. Karena pada dasarnya dari segi nilai dan norma yang mereka anut pun juga udah berbeda. Banyak hal yang mereka lakukan yang menurut kita itu nggak pantas, tapi menurut mereka ya wajar-wajar aja. Jadi seharusnya penanganan yang paling utama adalah melakukan pendekatan terhadap kehidupan yang memang normal. Kita itu harus memberikan arahan kepada mereka terkait norma-norma umum yang berlaku di tengah masyarakat. Di sisi lain banyak pula masyarakat yang cenderung menunjukkan rasa kesal mereka terhadap anak jalanan. Karena menurut mereka anak jalanan itu nggak ada usahanya untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Padahal sebenarnya anak jalanan ini tengah mempertahankan hidupnya dengan pola pikir yang mereka miliki. Terlebih lagi mereka itu dipaksa untuk menghadapi kerasnya kehidupan dengan sekolah pun yang nggak layak. Jadi kita itu nggak bisa memaksakan mereka untuk berpikir sama seperti kita. Nah, jadi inti permasalahan itu bukan hanya dari segi materi, melainkan juga dari pola pikir mereka terkait visi ke depan yang lebih baik. Jadi sebenarnya diperlukan penanganan untuk mengubah pola pikir mereka, agar mereka itu nggak cepat merasa puas dengan kemudahan semu yang mereka dapat dari jalanan. Oke, jadi gimana nih video pembahasannya? Udah jelas atau belum? Kalau misalnya belum, kalian bisa DM aku aja, nanti akan aku kirimkan filenya. Nah, berikut ini akan ada video wawancara aku bersama dengan pemerintah daerah setempat. Yup, gimana sih videonya? Daripada penasaran, langsung kita lihat aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaulia, siswi dari SMA Negeri 91 Jakarta. Sebelum itu, saya ingin berterima kasih kepada Bu RT selaku RT 03 RW 02 yang telah memberikan saya kesempatan untuk melakukan wawancara pada hari ini. Kepada Bu RT, mungkin boleh diperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Ketua PKK RT 03 RW 02. Nama saya Musliha dan Pak RT Pak Sofian. Terima kasih. Jadi begini Bu RT, Ya. di kota-kota besar seperti misalnya di Jakarta, Bandung, Surabaya, dan masih banyak kota besar lainnya, itu pasti kita udah gak asing lagi sama yang namanya anak jalanan yang bisa kita temui di banyak tempat ramai atau bahkan di hampir semua persimpangan jalan tuh pasti ada yang namanya anak jalanan.
Nah, kelompok anak jalanan inilah yang semakin lama tuh semakin menghiasi kehidupan perkotaan. Jadi, saya mau tahu nih pandangan Bu RT terhadap anak jalanan itu sendiri. Langsung aja pada intinya, menurut Bu RT apa sih anak jalanan itu? Kalau menurut BRT, anak jalanan itu anak yang mungkin dari segi sosialnya dia ekonominya kurang, jadi dia jadi anak jalanan ya. Mungkin akibat dari orang tua juga yang bercerai jadi anak jalanan, dan mungkin dia memang udah nggak punya sanak saudara juga jadi anak jalanan juga bisa gitu. Berapa kira-kira jumlah mereka menurut Bu RT? Menurut Bu RT, menurut saya anak jalanan itu sekarang alhamdulillah udah berkurang ya, karena memang udah ada penanganan khusus dari dinas terkait ya, dari dinas sosial, jadi dari pemerintah terendah juga kita dari RT, RW, kelurahan itu sudah ada penanganan untuk anak jalanan. Jadi agak berkurang sudah alhamdulillah. Siapa aja sih kira-kira anak jalanan itu, profesi mereka tuh kayak gimana aja gitu? Anak jalanan profesinya ya mungkin ya dia ngamen, dia minta-minta di jalan, itu kan namanya anak jalanan ya. Atau enggak sekarang tuh ada juga anak jalanan yang mungkin kayak pang-pang gitu ya. Tuh. Jadi dari sini bisa didapat kesimpulan bahwa anak jalanan itu sebenarnya sudah menghiasi kehidupan perkotaan pada masa sekarang ini. Terlebih lagi adanya krisis ekonomi yang semakin meningkat yang kita nggak tahu nih kapan akan berhentinya. Nah, semoga aja pemerintah DKI Jakarta itu bisa lebih peka terhadap fenomena anak jalanan seperti ini, dan bisa diperketat lagi penanganannya agar tidak ada lagi tuh yang namanya anak jalanan mengalami kekerasan, pelecehan, terus bahkan ada yang menjadi korban dari narkoba juga. Jadi terima kasih banyak kepada Bu RT nih yang sudah meluangkan waktunya untuk saya. Semoga perbincangan kita pada kali ini itu bisa menjadi pelajaran untuk hari-hari kedepannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya videonya sampai di sini aja deh guys. I hope this video can be useful for us. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di episode berikutnya.